Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hazard kembali, lini serang Madrid bakal lebih menakutkan musim ini. Kabar baik datang dari raksasa Spanyol Real Madrid di awal musim 2020-2021 ini. Los Blancos dalam waktu dekat sudah mulai bisa mengandalkan sosok Eden Hazard untuk menambah ketajaman lini serang tim. Winger berpaspor Belgia itu dilaporkan sudah dalam kondisi yang lebih baik setelah diganggu beberapa cedera sepanjang musim 2019-2020 kemarin. Kondisi itu juga yang pada akhirnya membuat Hazard lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Kembalinya Hazard jelas jadi sinyal baik bagi Madrid. Pasalnya saat ini Madrid hanya bergantung pada pemain muda mereka seperti Vinicius Junior ataupun Marco Asensio. Chelsea berencana jual Kurt Zouma. Kedatangan Thiago Silva membuat Chelsea berencana menjual bek tengah mereka Kurt Zouma. Kabar ini datang setelah Silva menggantikan Zouma dalam pertandingan terakhir The Blues. Situasi tersebut memicu spekulasi bahwa Zouma akan hengkang dari Stamford Bridge. Menurut media Prancis, Le Temps Sport melaporkan bahwa Chelsea bersedia menjual pemain asal Prancis itu jika ada tawaran yang cocok. Laporan itu menambahkan Everton menjadi klub yang siap menampung Zouma. Menurut Daily Mail, Chelsea siap melepas sang pemain jika ada klub yang mau membayar Zouma sebesar 36 juta pound sterling atau setara 688 miliar rupiah. Lampard konfirmasi Chelsea bakal lepas satu gelandangnya. Frank Lampard mengakui lini tengah Chelsea memang penuh sesak saat ini. Maka dari itu, Lampard pun mengakui bahwa Chelsea memang tengah mempertimbangkan untuk melepas salah satu pemain tengahnya di sisa bursa transfer musim panas 2020. Pemain yang nampaknya bakal segera angkat kaki dari Chelsea adalah Ruben Loftus-Cheek. Bahkan Lampard sendiri yang mengkonfirmasi bahwa Chelsea memiliki rencana untuk menjual gelandang berusia 24 tahun tersebut pada musim panas 2020. Lampard mengakui bahwa Loftus-Cheek adalah sosok pemain yang sangat berbakat. Akan tetapi, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menaruh keraguan bahwa Loftus-Cheek mampu bersaing memperebutkan posisi di tim inti Chelsea pada musim 2020-2021. Jens-Peter Hauge jadi milik AC Milan. AC Milan dilaporkan telah menyelesaikan transfer bintang muda Norwegia Jens-Peter Hauge senilai 5 juta euro. Agen sang pemain sudah berada di Milan Senin 28 September kemarin dan menggelar pertemuan dengan dua petinggi Rossoneri, Paolo Maldini, dan Ricky Massara. Menurut laporan Tutto Mercato Web, diskusi transfer penyerang sayap Norwegia itu telah mencapai tahap akhir dan menemui kata sepakat. Trincao dinilai tepat pilih gabung ke Barcelona. Keputusan Francisco Trincao untuk menerima pinangan dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2020 menuai pujian dari ex-pelatih tim nasional Portugal, yakni Helio Sousa. Sousa menilai Barca memang tempat yang layak bagi Trincao mengembangkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Trincao adalah pemain muda yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sepak bola Barcelona. Barcelona sangat ideal baginya untuk mengembangkan bakatnya, ucap Sousa seperti dikutip dari Soccerway. Thiago Alcantara positif terjangkit virus corona. Liverpool memastikan Thiago Alcantara positif mengidap virus corona. Liverpool menyampaikan kondisi Thiago di laman resminya Selasa 30 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Penggawa anyar tim jawara Liga Inggris itu telah dites COVID-19 dan hasilnya positif. Melansir laman resmi Liverpool, Thiago telah menunjukkan gejala kecil dari virus tersebut sejak absen pada pertandingan kontra Arsenal Selasa 29 September. Meski begitu, kondisinya tetap dalam keadaan sehat dan baik. Messi mau main bareng Suarez lagi? Kedekatan Lionel Messi dan Luis Suarez sudah menjadi rahasia umum. Atletico Madrid siap membuka pintunya lebar-lebar kalau Messi mau bergabung. Mega bintang sepak bola Argentina itu marah kepada Barcelona karena perlakuannya terhadap Suarez. Barca melego Suarez secara kurang terhormat setelah memutus kontraknya lebih awal. Presiden Atletico, Enrique Cerezo, menggoda Messi dengan memakai slogan pemasaran sebuah perusahaan nougat Spanyol, El Almendro.
Cerezo mempersilahkan Messi untuk berduet lagi dengan Suarez. Messi kini lebih sedikit kerja. Barcelona membuka pekan pertama Liga Spanyol dengan kemenangan telak 4-0 atas Villarreal. Dilansir dari Marca, ada yang menarik dari Lionel Messi. Peran Messi di tengah lapangan bak memudar. Messi yang biasanya menjadi otak serangan, pelan-pelan meninggalkan tugasnya itu. Philippe Coutinho yang gantian mengembannya. Ronald Koeman menerapkan formasi 4-2-3-1. Lionel Messi sebagai ujung tombak, bagaikan false nine yang disokong Antoine Griezmann di sayap kiri dan Ansu Fati di sayap kanan. Ronald Koeman memang ingin Barcelona melepas ketergantungan kepada seorang Lionel Messi. Simpel saja alasannya, kalau Messi buntu, tim juga ikut buntu. Maka dia memaksimalkan pemain lain, khususnya Ansu Fati, si pemain muda jebolan Akademi Barcelona yang dirasa langsung bermain gemilang. Capello percaya Zaniolo bakal menangi Ballon d'Or di masa depan. Fabio Capello memberikan pujiannya terhadap penampilan yang ditunjukkan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma. Bahkan Capello tidak segan menyebut Zaniolo sebagai calon peraih gelar individu paling bergengsi, yakni Ballon d'Or di masa depan. Capello juga memandang kehebatan Zaniolo sebagai gelandang serang jauh lebih baik ketimbang legenda AC Milan dan Real Madrid, yakni Ricardo Kakak. Zaniolo punya fisik, power, dan kecepatan yang luar biasa. Itu perpaduan yang berkualitas. Dia memiliki potensi tidak hanya memenangkan sepatu emas di masa depan, namun lebih dari itu, ucap Capello seperti dirangkum dari La Gazzetta dello Sport. Tottenham versus Chelsea, Spurs menang adu penalti di Piala Liga Inggris. Tottenham Hotspur melaju ke perempat final Piala Liga Inggris setelah mengalahkan Chelsea lewat adu penalti di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu 30 September. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1. Chelsea berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-19 melalui tembakan Timo Werner. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Tottenham akhirnya berhasil menyamakan skor di menit ke-84 lewat gol Eric Lamela. Skor 1-1 bertahan hingga babak kedua usai. Pertandingan pun harus dituntaskan dengan adu penalti. Tottenham berhasil menyarangkan 5 tembakan penalti dengan mulus, sementara Chelsea hanya berhasil menceploskan 4 gol. Eric Lamela got the late equaliser in this game. Won 3 of their last 5 shootouts. Looking relaxed, but I'm sure feeling it a bit here as Højbjerg steps up to... against Liverpool recently in the Premier League. Substitute in the game itself. The second half sub, and he'll face Lloris. Harry Kane making it 5-4. Mason Mount yang menjadi penendang kelima tembakannya melebar dari gawang. Mason Mount, every kick has been scored. Tottenham pun berhak melaju ke babak perempat final usai menang 5-4 dalam adu tos-tosan. Tak jadi eksekutor, di manakah Timo Werner saat drama adu penalti Tottenham versus Chelsea? Nama Timo Werner dipertanyakan oleh netizen usai tak tampak dalam drama adu penalti Tottenham Hotspur versus Chelsea, kendati bermain penuh selama 90 menit menjadi pencetak gol bagi klub asal London Barat tersebut. Usut punya usut, Timo Werner menolak menjadi algojo penalti usai ditanyai Frank Lampard, sebab dirinya merasa kesakitan pada bagian ototnya. Bahkan saat rekan-rekannya berdiri di tengah lapangan menunggu kesempatan menjadi eksekutor, Werner terlihat berada di tepi lapangan dan tengah dipijat untuk mengurangi rasa sakit yang ia terima. Resmi, Ruben Dias bergabung dengan Manchester City. Manchester City akhirnya meresmikan Ruben Dias sebagai bek anyar. Sebelumnya pihak Benfica sudah mengkonfirmasinya lebih dulu. Bek tengah berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang membuatnya berada di Etihad Stadium hingga musim panas 2026. Ruben Dias adalah rekrutan ketiga City musim ini setelah sebelumnya ada Ferran Torres dan Nathan Ake. Selama di Manchester City untuk musim ini, Ruben Dias mengenakan jersey nomor punggung 3. Sebelumnya, Ruben Dias mengenakan nomor 6 saat di Benfica.
Kasus Covid melonjak, Serie A terancam dihentikan sementara. Kompetisi Serie A Italia terancam dihentikan selama 2 pekan setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 menurut laporan The Sun. Genoa baru-baru ini telah mengumumkan adanya 14 kasus positif baru di antara para pemain dan staf mereka. Bila kasus COVID-19 mengalami lonjakan lagi seperti itu, maka kompetisi sepak bola diperkirakan berhenti untuk sementara. Media Italia Corriere della Sera mengatakan bahwa penangguhan kompetisi sepak bola sedang dipertimbangkan oleh pihak pemerintah dan Kementerian Italia. Waduh, Jadon Sancho alami infeksi saluran pernafasan. Kabar buruk menimpa pemain Borussia Dortmund Jadon Sancho. Pemain yang sempat dirumorkan dekat dengan Manchester United tersebut harus menjalani perawatan karena mengalami infeksi saluran pernafasan. Sempat ada kecurigaan kalau masalah infeksi pernafasan tersebut diakibatkan oleh COVID-19. Namun pihak klub memastikan kalau hasil tes terakhir Sancho negatif dari COVID-19. Jelas kabar ini menjadi pukulan telak buat Dortmund jelang menghadapi Bayern Munchen. Sebab Sancho adalah salah satu pemain penting di tubuh skuad asuhan Lucien Favre tersebut. Semi Khedira tidak berniat keluar dari Juventus. Semi Khedira berada dalam situasi yang rumit di Juventus. Ia tidak masuk rencana pelatih Andrea Pirlo. Padahal masa tugas Khedira di Bianconeri sampai Juni 2021 tersisa 1 musim lagi. Khedira menolak mengakhiri kontrak di Juventus lebih awal. Namun ia bisa berubah pikiran jika si nyonya tua membayar sisa gajinya secara penuh. Khedira dinilai telah melewati masa emas. Ia bakal kesulitan mengikuti taktik yang diminta Pirlo. Cepat atau lambat ia diprediksi angkat kaki dari kamar ganti Bianconeri. Solskjaer bingung dengan aturan handball yang baru. Banyak momen handball di awal Liga Inggris 2020-2021 yang menjadi perdebatan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sedikit bingung dengan aturannya. Salah satunya terjadi di laga MU versus Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris. Ada momen bek setan merah Victor Lindelof dianggap handball yang berbuah penalti untuk Palace. Ketika itu Lindelof dianggap handball saat bolanya terkesan sengaja diarahkan ke tangannya oleh Jordan Ayew. Usai dicek VAR, wasit memutuskan hukuman penalti untuk setan merah. Hal itu membuat Solskjaer meminta penjelasan lebih soal handball. Manajer asal Norwegia tersebut meminta agar penjelasan terkait aturan itu bisa lebih detail. Juventus kebut proses transfer Federico Chiesa. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Federico Chiesa nampaknya bukan isapan jempol semata. Setelah si nyonya tua mulai mempercepat proses transfer winger Fiorentina tersebut. Corriere dello Sport melansir bahwa Juventus beberapa hari terakhir intens berkomunikasi dengan agen Chiesa, Vali Ramadani. Mereka sudah hampir menyepakati kontrak pribadi sang winger. Juventus diberitakan akan mengontrak putra Enrico Chiesa itu dengan kontrak selama 5 tahun di Turin. Juventus dikabarkan juga tengah melobi Fiorentina untuk transfer Chiesa. Sejauh ini, Juventus menemui kendala karena Fiorentina tidak mau menurunkan mahar 70 juta euro yang mereka minta untuk Chiesa. Sementara Juventus tengah mencoba melobi agar mereka bisa mendapatkan Chiesa dengan harga 50 juta euro plus 1 atau 2 pemain mereka yang dikirim ke Florence. Butuh bek kanan, Bayern Munchen incar pemain yang disia-siakan Chelsea. Raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen terus memanfaatkan sisa waktu bursa transfer musim panas untuk mendatangkan pemain anyar. Kali ini, Die Roten mengincar bek buangan Chelsea yang membela Brighton, Tariq Lamptey. Penampilan impresif dalam 3 laga awal Liga Inggris pun membuat Munchen berniat memboyongnya ke Allianz Arena. Bahkan FC Hollywood telah melayangkan tawaran sebesar 15 juta euro. Namun angka tersebut masih jauh dari permintaan Brighton yang mematok 25 juta euro untuk Lamptey. Meski begitu, Die Roten belum menyerah dan siap mengirim proposal lain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!